Oke, kali ini saya akan membahas tentang tata cara mengerjakan tryout SNBT di TO Constanta Education. Setelah kita diberikan link oleh pihak admin, silakan diklik linknya atau dibuka Google Chrome-nya, terus dipaste linknya, maka akan tampil seperti ini. Dan untuk masuk ke platform TO-nya, kita klik login yang posisinya ada di pojok kanan atas. Akan ada tampilan seperti ini. Ingat ya, jangan lupa username dan password-nya kita masukkan sesuai dengan username dan password yang sudah diberikan oleh admin Constanta Education. Kita langsung login. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Untuk siswa yang baru pertama kali tryout di Constanta Education, maka tampilannya cuma satu jendela. Tapi kalau sudah beberapa kali tryout, maka tampilannya ada history-history tryout yang sudah dikerjakan sebelumnya. Dan yang pasti, eh, tryout yang paling kiri adalah tryout yang akan kita kerjakan. Dan akan muncul tombol mulai yang sudah aktif berwarna biru ini. Kalau kita sudah siap, kita langsung klik saja ya, mulai. Nanti akan ada tampilan hitungan mundur 10 detik. Setelah itu akan muncul tombol kerjakan, maka kita klik saja ya, yang posisinya ada di bawah. Nih, kita kerjakan. Maka untuk lewat SNBT kan ada 7 subtes. Subtes yang pertama adalah subtes penalaran umum, sebanyak 30 soal dan 30 menit. Kalau sudah siap, kita klik selanjutnya untuk dikerjakan. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini ya, di mana soalnya ada di kiri, toggle nomor soalnya ada di kanan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tiga hal. Pertama, untuk pindah soal, kita klik nomor soalnya ya. Misalkan nomor satu sudah kita jawab, maka dia akan berubah warna. Nah, kalau kita pengen pindah ke nomor dua ya, warna hijau ini berarti sudah dijawab ya. Kita ke nomor dua, kita jawab lagi ya, maka nomor dua akan berubah warna. Jadi kalau pindah soal, klik nomor soalnya ya, bukan klik selanjutnya, gitu ya. Nah, klik selanjutnya ini digunakan kalau kita pengen pindah subtes. Ingat, kita tidak bisa pindah atau balik ke subtes sebelumnya. Jadi sebelum kita pindah subtes, perhatikan ya, pastikan ya, kalau kita mau pindah subtes, pastikan dulu semua subtes ini ya, semua soal di subtes ini sudah kalian jawab ya. Artinya semuanya sudah berwarna hijau indikatornya ya. Jadi kalian kerjakan sampai misal nomor 30 ya, kalian jawab ini nomor terakhir di PU misalnya gitu ya. Maka kalau kalian sudah menjawab ini dan ini semuanya sudah berubah warna menjadi warna hijau, untuk pindah ke subtes yang kedua, jangan kalian klik tombol selesai. Itu hal yang kedua yang perlu diperhatikan ya. Jangan klik tombol selesai, tapi klik tombol selanjutnya ya. Kalau pindah subtes dan soalnya sudah kalian kerjakan semuanya, maka untuk pindah subtes, klik tombol selanjutnya, jangan klik tombol selesai ya. Jadi misalkan ini ya, siswa ini sudah mengerjakan semua soal PU misalnya sampai nomor 30 dan pengen pindah ke subtes berikutnya, maka klik selanjutnya. Nah, akan muncul subtes yang kedua yaitu PPU, klik selanjutnya. Nah, tampilannya sama ya. Di kanan itu nomor soal, di kiri soalnya. Dan kita jawab misalkan gitu ya. Secara acak aja gitu ya. Terus pindah soal, ya kita jawab lagi dan seterusnya. Nah, misalkan kita sampai ke nomor 50 nih ya, nomor terakhir di subtes yang kedua ya. Kita jawab. Artinya kan kita sudah selesai nih, misalkan gitu ya. Misalkan semuanya sudah berwarna hijau, sudah selesai mengerjakan subtes yang kedua, maka untuk pindah ke subtes yang ketiga, jangan klik tombol selesai ya, tapi klik selanjutnya untuk pindah ke ke subtes yang ketiga. Dan seterusnya ya, ini subtes yang ketiga berarti PBM, kita klik selanjutnya, dan seterusnya. Nah, tombol selesai ini cuma boleh diklik di subtes ketujuh, subtes terakhir ya, yaitu subtes penalaran matematika ya. Misalkan saya ambil contoh, ini sudah saya jawab gitu misalkan ya. Sudah saya jawab, terus saya pindah ke PK, kemudian di PK misalkan saya nomor terakhir sudah saya jawab nih ya, misalkan B, misalkan gitu ya selanjutnya. Terus literasi bahasa Inggris, bahasa Indonesia sudah saya jawab ya nomor terakhirnya. Terus saya selanjutnya ke literasi bahasa Inggris, terus nomor terakhir bahasa Inggris ya, saya jawab.
terus saya pengen pindah ke Penmat, maka saya klik selanjutnya gitu ya. Nah, nanti Penmat ini adalah subtes terakhir kita kerjakan sampai nanti ketika semuanya sudah kita kerjakan, di nomor terakhir 160 kita jawab juga gitu ya, misalkan D jawabannya. Nah, artinya kan kita sudah jawab semuanya ya, 160 soal, itu total soalnya. Maka untuk mengakhiri ujian ini, baru kita boleh klik tombol selesai. Ya, jadi tombol selesai ini cuma boleh diklik di subtes terakhir ya, subtes ketujuh, yaitu subtes Penmat, di nomor terakhir ya, nomor 160. Kalau sudah semuanya berwarna hijau, dan kita sudah yakin selesai ya, kita klik selesai untuk mengakhiri tryout ini. Nah, nanti akan dikonfirm lagi, ya saya yakin kalau sudah selesai, maka artinya kalau kalian sudah sampai di posisi ini, kalian sudah sempurna mengerjakan soalnya ya, sebanyak 160 soal. Nah, itulah yang perlu diperhatikan ya di pengerjaan soal tryout SNBT di TO Constanta Education. Mudah-mudahan kalian bisa pahami dan saya doakan dapat nilai yang terbaik. Amin.